Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang mungkin sedang butuh hiburan. Nah, cerita kali ini yang akan saya sajikan untuk kalian adalah sebuah cerita tentang pengalaman sekelompok sahabat yang berlibur di sebuah villa yang ada di daerah Bogor dan mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan parahnya, salah satu dari mereka harus mengalami keguguran karena sosok yang ada di sana. Baiklah, seperti apa ceritanya? Langsung saja, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bogor 2020. Liburan kali ini kita kemana nih bro? Pantai? Yogyakarta aja? Pangandaran aja lah. Kita naik aja dah ke Semeru. Kejauhan. Lagian lu pada kagak bosen apa tiap liburan ke pantai sama gunung? Gimana kalau kita nginep di villa? Bakar-bakaran aja, bakar jagung misalnya. Fauzi menatap layar ponselnya yang ramai dengan notifikasi pesan grup sahabatnya yang tengah merencanakan liburan di tahun ini. Ia meraih cangkir kopi yang sudah ia seduh baru saja oleh diri sendiri. Fauzi mengetik pesan grup dan membalas pesan-pesan mereka yang tengah berunding. Setuju nih, mending kali-kali kita ngadem di villa. Ke puncak Bogor aja gimana? Di sana juga Febri sama Iman asli orang sono kan? Fauzi mengirimkan usulannya lewat pesan grup WA. Tidak lama dari situ, teman-temannya pun membalas dan menerima dengan baik ide dari Fauzi. Oke, setuju gua. Oke deh, kayaknya asik juga ngadem di sono. Wah, sip deh. Gua ikut kalian aja dah. Oke lah kalau begitu. Gua usahain biar dapat penginapan yang pas buat kita-kita. Fauzi tersenyum mendapatkan tanggapan baik dari 9 temannya. Ke-9 sahabatnya Fauzi ini diantaranya adalah Iman, Harun, Bintang, Putri, Febri, Asman, Sean, Gilang, dan Fanya. Gilang dan Fanya ini adalah pasangan suami istri, sedangkan Putri ini tengah hamil. Dua dan dari temannya Fauzi ini, yaitu Febri dan Iman, adalah orang asli Bogor yang memang sudah lama merantau di ibu kota. Jadilah mereka ini langsung saja meminta bantuan Febri untuk mencarikan villa tempat di mana mereka akan berlibur bersama. Rundingan demi rundingan, akhirnya mereka mendapatkan harga villa yang sangat bagus. Mereka mendapatkan satu rumah villa untuk 3 hari 2 malam seharga 300.000. Ketika hari H, berangkatlah mereka menaiki motor. Awalnya mereka akan berangkat menggunakan mobil pribadi Fauzi. Akan tetapi, mereka mengingat kalau jalan menuju puncak itu pasti akan macet dan memerlukan cukup waktu untuk sampai ke sana. Alhasil, mereka pun setuju mengendarai motor mereka masing-masing. Mereka berangkat menuju lokasi pada pukul 10 malam setelah mereka selesai bekerja. Di perjalanan menuju ke villa, mereka ini harus melewati jalanan yang menanjak curam dengan kondisi jalan yang tidak terlalu bagus. Entah kenapa, di sepanjang perjalanan ini, Fauzi ini ada merasakan perasaan yang menurutnya tidak enak. Aduh, kok perasaan gua nggak enak begini sih? Kayak ada sesuatu yang janggal. Gak usah dipikirin. Lagian gue cuma capek kerja aja kali. Makanya pikiran sama perasaan gue agak aneh, gumam Fauzi dalam hati. Seperdetik kemudian, pada saat mereka ada dalam perjalanan,
mereka bertemu dengan seorang pria yang berjalan kaki menapaki jalanan yang mereka hendak lintasi. Mereka yang memang menjalankan motor tidak terlalu cepat, refleks menoleh ke arah pria yang berjalan di sisi jalan. Dan betapa kagetnya, ternyata pria itu memiliki wajah yang hancur sebelah. Astagfirullahaladzim. Kompak mereka melafalkan istighfar karena kaget melihat wajah pria yang berjalan itu. Mereka pun mempercepat perjalanan motornya karena kaget dan takut. "Woi, lo lihat tadi?" seru Iman yang membawa motor kepada Fauzi yang duduk di jok belakang. "Udah, jangan ngasih tahu sama mereka yang gak lihat. Kasihan mereka kalau kita ceritain," seru Fauzi kepada Iman. Keduanya pun kembali diam tanpa membahas lagi pria bermuka hancur sebelah itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di wilayah villa yang mau mereka sewa. Pada waktu itu, mereka melihat akses jalanan villa ditutupi oleh portal. "Lah, gimana ini? Kita mau masuk gimana? Orang ini jalannya di portal?" seru salah satu dari mereka bingung. Pada saat bebarengan, motor yang ditumpangi oleh Fauzi dan juga Iman tiba-tiba saja mati. Iman kembali mencoba untuk menghidupkannya kembali, namun tetap tidak bisa. Bahkan sempat Fauzi menggantikan Iman. Siapa tahu Fauzi bisa menyalakan kembali motor ini, akan tetapi tetap nihil. "Waduh, gimana ini? Mati pula," sungut Iman sedikit kesal. "Ya udahlah, gua telepon aja owner villanya," ucap Febri yang sudah turun dari motor. Febri pun langsung merogoh ponselnya dan langsung menelpon owner dari villa yang sudah ia hubungi beberapa waktu lalu. "Halo Pak, ini saya yang kemarin mau nyewa villa," ucap Febri ramah. "Oh iya, ada apa ya?" "Ini kami sudah berangkat dari ibu kota ke sini. Kami juga sudah ada di area villa. Tapi Pak, ini gimana cara kami masuk kalau di portal begini jalannya?" tanya Febri menyapu pandang teman-temannya. "Oh, udah datang ya Mas. Bentar ya, saya kesana dulu. Maaf, kirain mau berangkat besok pagi." Setelah mendapatkan kabar dari owner villa tersebut, sambungan telepon terputus dan memutuskan menunggu sang owner di depan portal. Sedangkan Fauzi dan juga Iman sibuk membenarkan motornya yang sempat mati. Alhamdulillah nyala juga," seru Fauzi kompak dengan Iman. Tidak lama dari itu, seorang laki-laki yang mungkin lebih tua 2 tahun dari mereka datang. Laki-laki itu tersenyum menyapa mereka dengan ramah. "Aduh Mas, maaf ya, jadi lama menunggu," sahutnya dengan nada tidak enak. "Iya nih Mas, gak apa-apa kok," sahut Febri. Laki-laki owner itu langsung membuka portal tersebut. Setelah itu, mereka langsung kembali menaiki motor mereka masing-masing dan kembali berjalan merambat menuju di mana villa yang sudah mereka sewa itu. "Makasih Mas," seru Gilang kepada owner tersebut. "Iya Mas, sama-sama," serunya. Mereka kembali meneruskan perjalanan dan kembali melewati jalan berkelok-kelok sekitar 20 menit menuju villa yang hendak mereka tuju. Sampai akhirnya, mereka pun sampai di sebuah villa yang mereka tuju. Anehnya, mereka berjalan menuju ke villa tersebut dengan menaiki 5 motor. Jadi masing-masing motor itu saling berboncengan. Sewaktu Iman dan Fauzi berbelok ke arah kiri halaman villa, 4 motor dari temannya ini malah tidak melihat kalau motor yang dibawa Iman dan Fauzi ini berjalan berbelok ke arah kiri. Keempat motor temannya itu malah lurus entah mau kemana. Kemana mereka?" seru Fauzi pada Iman. "Hah? Mereka nggak ngikutin kita?" tanya Iman. "Iya, yaudah kita susul aja," seru Fauzi sambil terkekeh. Ampun dah," seru Iman ikut terkekeh. Iman langsung menyusul keempat temannya yang terus saja berjalan lurus entah mau kemana. "Woi, mau kemana kalian? Salah jalan ini, belok ke sana tahu," seru Fauzi heran. "Oh iya ya, kita salah jalan ini," seru salah satu dari temannya. Mereka pun kembali putar balik. Kini Iman dan Fauzi berjalan di belakang mereka. Lagi-lagi Fauzi berpikir kalau ini sangat tidak masuk akal. "Masa sih mereka nggak lihat motor kita belok? Emangnya nih motor sekecil apa bro?" seru Fauzi basa-basi. "Tahu ah, gue juga heran," sahut Iman.
Akhirnya mereka pun sampai di area villa. Dengan segera mereka turun dan langsung istirahat sejenak di teras villa untuk mengistirahatkan tubuh mereka setelah perjalanan yang cukup panjang. Setelah cukup lama istirahat, mereka pun melanjutkan memasuki villa tersebut dan melanjutkan membereskan barang-barang yang mereka bawa. Setelah selesai membereskan semua barang bawaan, mereka malah ngobrol ngalor ngidul sampai jam 3 pagi. Jarum jam terdengar berdetak lumayan kencang. Cicit burung meramaikan. Cahaya mentari semakin menyorot tajam seiring waktu berputar. Fauzi dan juga sahabatnya keluar dari kamar dan melihat kalau waktu telah menunjukkan pukul 11 pagi. "Woi, bangun woi!" seru Harun malas. "Aduh, apaan sih?" gerutu Bintang yang masih pada ranjang kasurnya. "Udah siang, kebo lu pada, siap-siap, kita kan mau ke rumahnya Febri," seru Harun. Bintang dengan malas langsung duduk, berusaha untuk mengumpulkan seluruh jiwanya yang masih tertinggal di alam bawah sadarnya. Mereka bersepuluh bergantian mandi dan bersiap-siap untuk mengunjungi rumah orang tua Febri. Sekedar silaturahmi karena memang jarak dari villa tersebut cukup dekat dengan rumah orang tua sahabatnya. Setelah semuanya selesai, mereka langsung berangkat ke rumah Febri. Selain untuk bersilaturahmi, kedua orang tua Febri juga mengundang mereka untuk makan siang bersama di sana. Dengan senang hati, mereka menyambut undangan baik dari orang tua sahabatnya itu. Sesampainya di rumah orang tua Febri, mereka pun disambut sangat baik. Setelah ngobrol-ngobrol cukup lama, mereka segera disuguhkan makan siang. Tanpa malu, mereka pun langsung makan siang bersama. Rasanya nikmat, disuguhkan dengan nasi liwet, bakar ikan, lalapan, serta sambal, mendoan, dan juga tahu tempe goreng. Tidak ketinggalan goreng jengkol yang menjadi andalan liwet. Selesai makan, mereka langsung beranjak menuju musola karena memang azan zuhur telah berkumandang. Selesai sholat, mereka kembali berkumpul di teras rumah Febri dan ngobrol-ngobrol lagi. Masa dia mulus sih? Jalan-jalan ngapa? Ke air terjun yuk, seru Putri bersemangat. "Kalau mau ke sana, aku balik dulu ya ke rumah. Ada barang yang mau aku ambil," ucap Iman. "Barang apaan?" tanya Bintang. Adalah," sahut Iman. Fauzi melirik Iman. Ia sangat yakin kalau Iman pun merasakan hal yang sama dengannya. Melihat kedua temannya itu saling menatap seperti berkomunikasi lewat telepati, Putri pun heran melihatnya. "Apaan sih kalian berdua? Dua orang ini pasti kalau diajak kemana-mana parnoan banget. Rese dah," seru Putri seraya menunjuk kedua temannya. "Jangan sesumbar nak, ini bukan wilayah kalian," sahut Umi, ibunya Febri. Putri terdiam dan hanya nyengir malu. Wanita hamil itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Asman melirik istrinya hanya diam. Singkat cerita, Iman ini beneran balik dulu ke rumahnya dan tidak lama kemudian dia pun balik lagi dan berkumpul bersama teman-temannya. Ternyata Iman ini pulang ke rumahnya untuk mengambil garam, bawang putih, katar, dan minyak angin. Entah mengapa Iman hanya ingin mengambil 4 barang tersebut. Sekitar pukul 2 siang, mereka menaiki motor untuk pergi ke lokasi di mana air terjun itu berada. Sorry ya, nggak bisa menyebutkan lokasinya. Jalan menuju air terjun dari lokasi parkir itu sangat menurun dan cukup curam juga. Jadi lokasi air terjun ini belum terkenal oleh para wisatawan. Hanya orang-orang asli sana saja yang memang mengetahui air terjun tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka tersenyum bahagia melihat suasana asli di sana. Hanya ada beberapa orang yang tengah mengunjungi air terjun itu, karena memang belum banyak wisatawan yang mengetahuinya. Fauzi melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Ada beberapa warga lokal yang tengah mandi dan juga yang lainnya. "Kita tunggu aja dulu bentar," salah satu dari mereka berseru. Akhirnya mereka pun menunggu para warga lokal itu yang tengah mandi, mencuci piring dan lain sebagainya. Sekitar setengah jam kemudian, para warga lokal tersebut naiklah dari sungai dan akhirnya Fauzi beserta kawan-kawannya itu turun menuju sungai untuk main air dan basah-basahan. Pada saat mereka turun ke air, dari semua arah terlihat segerombolan monyet hutan yang bergelantung di pepohonan sekitar air terjun tersebut. Setelah bergelantungan di pohon,
monyet-monyet hutan itu langsung turun dan berjejer rapi mengelilingi sekitar air. Di antara monyet-monyet hutan itu, ada salah satu monyet yang terlihat seperti rajanya monyet. Karena memang monyet yang satu ini sangat berbeda dengan monyet lainnya. Monyet itu duduk di antara dua batang bambu yang ada di dekat air terjun. Yang lebih aneh lagi, monyet yang duduk di antara dua bambu itu seperti sedang memperhatikan gerak-gerik Fauzi dan juga kesembilan sahabatnya yang tengah bermain air. Vanya yang memang membawa kamera langsung meraihnya dan memfoto monyet-monyet yang tengah duduk mengelilingi mereka itu. Setelah merasa cukup, Vanya pun langsung melihat hasil foto yang ia ambil. Kening Vanya berkerut saat ia melihat hasil jebretan kameranya. Bagaimana bisa? Jebretan dirinya tadi malah ngeblur semua. Beberapa temannya bergerombol mendekati Vanya yang tengah kebingungan. "Ada apa, Van?" tanya salah satu dari mereka. "Ini, tadi gue ngambil foto monyet-monyet itu, tapi kok hasilnya ngeblur semua?" seru Vanya yang masih bingung. "Kamera lo kena air kali," ucap Bintang berpikir positif. "Enggak kok," saut Vanya membenarkan. Di saat mereka tengah memperdebatkan hasil jebretan kamera miliknya, monyet yang tadi duduk di antara dua bambu itu sudah pindah duduk. Fauzi menengadah melihat monyet yang ada di atas bambu, tepatnya di atas kepala mereka sembari memperhatikan. Entah kenapa, Fauzi yang hendak bicara malah sama sekali tidak bisa mengeluarkan kata-katanya, bagaikan keselip lidah sendiri. "Itu monyet yang di sana, kalau berak, apa nggak mati ya orang yang diberakinya?" gumam Fauzi seraya menengadah. Ngomong apaan lu?" tegur Vanya sembari menyikut lengan Fauzi. Iya ding, ngapain juga gua ngomong begitu? Balik yuk, kayaknya dia nggak beres deh," seru Fauzi yang baru sadar. Setelah itu, akhirnya mereka langsung naik dari air, hendak meninggalkan air terjun tersebut. Bahkan waktu sudah menunjukkan mau maghrib. Mereka segera menuruti perkataan Fauzi yang memang menyuruh mereka untuk naik dan meninggalkan air terjun. Pada saat mereka akan naik dari air, gerombolan monyet-monyet tadi tiba-tiba saja lenyap tanpa jejak. Singkat cerita, pada saat mereka sedang ganti baju, Fauzi dan Iman, mereka berdua merasa ada sosok perempuan berbaju putih yang tengah mengawasi mereka. Selesai berganti baju, mereka pun langsung berjalan menanjak ke parkiran. Sesampainya di parkiran, si putri yang sedang hamil itu tiba-tiba pingsan. "Sayang, kamu kenapa? Bangun yang, kenapa kamu?" seru Asman khawatir. Semua temannya langsung menghampiri putri dan juga Asman. "Kenapa, Man?" tanya Fauzi panik. "Nggak tahu gue, tiba-tiba istri gue pingsan," jawab Asman panik. Tanpa berpikir panjang, Fauzi pun mengurut kaki istri dari temannya itu karena memang Asman yang memintanya. Fauzi langsung memijat bagian belakang telinga putri sembari membacakan doa. Tiba-tiba saja putri terbangun dan langsung menjerit membuat semuanya terkejut. Ambilin bunganya, itu bunganya jatuh ke belakang," teriak putri sembari menunjuk ke belakang parkiran. Karena kaget dan refleks saja, Fauzi berlari ke arah belakang parkiran. Dan waktu itu Fauzi melihat seorang perempuan yang tengah membawa jantung bayi, yang mana darah itu menetes-netes dari sela-sela jemari si perempuan tersebut. Saking syoknya Fauzi melihat itu, laki-laki itu terdiam dan membeku. Ia hanya bisa baca-baca doa sendiri dalam hatinya. Hingga cukup lama, akhirnya ia tersadar dan langsung berlari menuju arah temannya. "Udah guys, balik sekarang juga," seru Fauzi panik. Sekitar jam 7 malam, akhirnya mereka sampai setelah perjalanan yang cukup menegangkan. Sesampainya di villa, putri yang tengah hamil itu langsung saja dibaringkan di kasur oleh Asman, sang suami. Fauzi yang kena mental karena penglihatannya tadi belum sempat masuk ke villa tersebut, melainkan menangis di parkiran. Melihat sahabatnya menangis, Iman pun datang membawakan segelas air minum, lalu diberikan gelas itu pada Fauzi. "Udah Zi, lo minum aja dulu, tenangin aja dulu pikiran lo. Udah, besok juga kan kita balik. Tenang ya, tenang," seru Iman jongkok di depan Fauzi. Pada saat mereka ngobrol berdua, barulah mereka tersadar. Dua orang teman kita lagi mana ya?" seru Fauzi baru sadar. "Nah iya, kemana ya?
Seru Iman juga. Akhirnya mereka beranjak untuk mencari kedua temannya. Sudah mereka cari-cari di sekitar villa, mereka sama sekali tidak menemukannya. Loh, itu mereka. Seru Iman menunjuk dua temannya yang menenteng 2 botol minuman keras. Woi, ngapain lu pada beli miras? Seru Iman heran. Ya biar gak stres juga kita, biar ada slow dikit, kan kita mau liburan ini, celetuk salah satu dari mereka dengan entengnya. Fauzi dan Iman saling pandang. Keduanya semakin panik dengan kelakuan dua temannya yang tidak disangka-sangka akan membeli minuman keras. Gak usah ngaco lah, kalian ini bukan waktu yang tepat buat miras-miras kayak begini, seru Iman tegas. Saat kesal dengan kedua temannya ini, Fauzi tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil. Waktu itu Fauzi mikir, lagian kan Fauzi sendiri cowok. Langsung saja Fauzi pergi ke sudut dan sama sekali tidak pergi ke toilet. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung buang air kecil. Dalam pikirannya yang penting dia permisi dulu. Udahlah, sini aja, yang penting permisi dulu, serunya dalam hati. Kencinglah Fauzi ke arah alang-alang. Ketika Fauzi buang air kecil, tiba-tiba ada suara yang arahnya tepat di hadapan Fauzi. Lalu dia melihat ada sesuatu berwarna merah dan berbunyi seperti orang yang menginjak ranting-ranting pohon. Entah apa yang sebenarnya Fauzi lihat pada waktu itu. Akan tetapi itu cukup membuat Fauzi merinding dan ketakutan. Fauzi terdiam dan mendengarkan seksama suara aneh tersebut. Karena kencingnya sudah selesai, ia pun langsung menyeletingkan celananya dan langsung balik badan, seketika menyamperi temannya yang bernama Iman. Fauzi memutuskan untuk tidak menceritakan hal aneh tadi kepada temannya, karena dia pikir kalau diceritakan sekarang, takutnya teman-temannya malah jadi tambah kepikiran. Singkat cerita, masuklah Fauzi dan Iman ini ke dalam villa. Mereka bergabung dengan teman yang lainnya yang tengah duduk-duduk di ruang tengah. Waktu itu, tepat pukul 10 malam. Air yang mengalir dari gunung ke kamar mandi mereka tiba-tiba berhenti. Woi, 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 seru Bintang. Ada apa sih? Jawab salah satu dari mereka. Tadi gua habis dari kamar mandi, tapi gua lihat airnya tiba-tiba berhenti gitu aja sih. Bukannya tuh air dari mata air. Kok tiba-tiba bisa nggak ngalir lagi sih bro? Tanya Bintang yang saat ini ikut duduk di antara mereka. Abis kali dari sononya. Dah, tidur yuk, seru Harun. Pukul 10 malam, air yang mengalir dari gunung itu kembali tidak mengalir. Pada saat itu, Harun tengah kebelet untuk buang air besar. Karena kesal tidak ada air, akhirnya mereka langsung menelpon owner villa lagi. Halo pak, seru Febri. Iya, ada apa mas? Pak, ini airnya mati nih, seru Febri rada kesal. Oh, iya mas, maaf. Kalian tinggal pergi ke villa yang satunya lagi. Villa itu deket kok lokasinya, ada di atas villa kalian. Itu masih punya saya kok. Kalau kebelet, kalian tinggal kesana aja. Kalau nunggu saya bakalan lama. Oh ya udah deh pak, seru Febri. Sambungan terputus. Febri menghampiri beberapa temannya yang tengah duduk berkumpul di teras villa sembari memakan cemilan yang mereka bawa. Gimana Feb? Udah ditelepon? Tanya Gilang. Udah, katanya sih suruh ke villa yang satunya lagi, ucap Febri. Harun dan Bintang pun segera pergi menuju villa yang dimaksud oleh Febri tadi. Kedua lelaki itu langsung menuju ke arah villa yang satunya, karena memang Harun sudah tidak lagi tahan untuk buang air besar. Sesampainya di villa itu, mereka melihat seperti pendopo yang sudah lama tak terpakai. Ini kali ya villanya, seru Harun. Iya kali, yaudah Gi, titah Bintang pada Harun. Nggak serk gua, seru Harun menoleh menatap Bintang. Ya udah, kita turun aja lagi. Mending kita numpang aja ke rumah warga, usul Bintang yang memang merasakan tidak enak dengan pendopo tersebut. Mereka pun akhirnya turun dan mencari rumah warga untuk menumpang ke kamar mandi. Sekitar pukul 11:30 malam, Bintang dan Harun kembali ke villa tempat mereka tinggal. Saat perjalanan pulang menuju parkiran, keduanya disuguhkan dengan bau amis yang menyengat dari arah ilalang di mana tempat Fauzi pada saat itu membuang air kecil. Bin, lo nyium anyir gak sih? Tanya Harun. Hah?
Enggak tuh, seru Bintang. Kok gue agak merinding ya? Kayak ada yang ngeliatin dari ilalang, tunjuk Harun. Masa sih? Udah balik yuk, seru Bintang. Saat mereka hendak berjalan pulang, mereka melihat ada sosok perempuan dengan rambut terurai panjang berwarna pirang. Perempuan itu melambaikan tangannya pada Bintang. Run, lu lihat tuh, ada cewek cantik, tunjuk Bintang. Aduh, ngaco lu ya. Mana ada cewek cantik jam segini? Udah balik yuk, perasaan gue kagak enak, seru Harun melangkah lebar. Segera keduanya melangkah cepat menuju teras villa. Setelah masuk ke dalam villa, suasana villa rumah tersebut sangat sepi. Bahkan lampu ruang tengah pun sudah dimatikan. Segera keduanya masuk ke dalam kamar mereka dan tertidur. Tepat pukul 1 malam, Fauzi terbangun dari tidurnya. Ia termenung saat mendengar suara seorang perempuan yang sepertinya sedang mendendangkan sebuah lagu. Samar-samar ia mendengar suara itu dari arah kamar Gilang dan juga Fanya. Masa iya sih malam-malam gini Fanya nyanyi? Gumam Fauzi. Dilihatnya Iman yang masih terlelap dari tidurnya. Bahkan Febri sempat terdengar mendengkur. Suara jangkrik, kodok beserta burung hantu terdengar saling menyaut. Tidak lama dari itu, Sean ikut terbangun. Laki-laki seumuran Fauzi itu menoleh ke arah Fauzi. Lo kenapa? Tanya Sean di tengah-tengah rasa kantuknya. Enggak, udah tidur lagi yuk, seru Fauzi. Saat mereka hendak kembali tertidur, mereka dikejutkan dengan suara pintu yang dipukul-pukul sangat keras. Man, Fauzi, Sean, woi, Febri, bangun! Teriak Asman terdengar panik. Laki-laki itu segera beranjak dari kasur dan membuka pintu. Didapatkannya Asman berdiri panik di depan pintu. Ada apa sih Man? Lo kenapa? Tanya Fauzi keheranan. Putri, seru Asman panik. Putri kenapa? Tanya Fauzi mengerutkan keningnya. Putri, dia hilang, seru Asman hampir menangis. Hah? Seru Sean kaget. Woi bangun, Man, woi bangun, seru Fauzi membangunkan teman-temannya. Iman melek, ia malas untuk duduk, namun Sean menarik memaksa. Ia berusaha untuk mengumpulkan seluruh jiwanya setelah terjun ke bawah alam sadarnya. Ada apa sih? Baru juga jam 1:30. Seru Iman malas. Putri, dia hilang, seru Sean. Apa? Tanya Iman. Tadi dia tidur di ranjang. Terus gue pergi ke kamar mandi buat buang air kecil. Pas gue balik lagi, dia udah kagak ada di kamar. Gue udah cari kemana-mana tapi gak ada, seru Asman khawatir dan takut. Gilang, bangunin Gilang sama Fanya. Kita cari Putri bareng-bareng, seru Iman yang langsung berdiri. Segera mereka bersembilan pun langsung pergi untuk mencari keberadaan Putri. Di sekitar villa, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan wanita hamil itu. Saat Fauzi berada di dekat rimbunan ilalang, dia mendengar suara rintihan yang terdengar begitu menakutkan. Fauzi melirik dengan ujung matanya. Didapatkannya seorang wanita berambut panjang yang ia temui di parkiran air terjun kemarin. Fauzi menelan ludah sendiri. Ia beranjak meninggalkan tempat itu dan hendak menuju Iman. Segera ia menceritakan kalau ada sesuatu di balik ilalang tersebut. Man, ada cewek yang gue lihat di parkiran air terjun, bisik Fauzi. Hah? Serius lo? Gumam Iman. Febri berjalan mendekati Fauzi dan juga Iman. Gua nggak nemu Putri, seru Febri. Sama gue juga, ucap Bintang. Asman terlihat jongkok dan menyembunyikan wajahnya di antara paha. Mereka mendengar kalau Asman menangis. Sean mendekati Asman dan berusaha untuk menenangkan temannya itu. Lo tenang ya Man, pasti Putri bakalan kita temuin, hibur Sean. Suara jeritan dari arah barat terdengar nyaring, membuat mereka menoleh ke arah sumber suara. Itu suara Fanya, seru Gilang. Ke atas, kata Iman. Mereka pun berlari menuju sumber suara. Mereka mendapatkan sebuah villa yang bentuknya seperti pendopo yang sudah tak terurus. Mereka sangat yakin kalau suara jeritan Fanya dari dalam villa ini. Lalu, tidak berselang lama, mereka melihat Fanya berlari keluar dari dalam villa tersebut. Wajahnya pucat pasi. Bahkan terlihat ada derai air mata yang membasahi kedua pipi Fanya. Fanya, seru Gilang. Fanya langsung berlari dan memeluk Gilang.
Gadis itu menangis sesenggukan di balik dada suaminya. "Ada apa?" tanya Gilang heran. Tadi aku kira Putri, jadi aku ikuti dia ke sini. Tapi setelah sampai, ternyata dia bukan Putri. Aku nggak tahu siapa," tangis Fanya. "Lalu Putri di mana?" tanya Asman panik. Fanya menggelengkan kepalanya takut. Segera mereka berunding untuk masuk ke dalam pendopo. Lampu temaram membuat suasana pendopo itu terlihat menyeramkan. Mereka berjalan mengendap-endap memasuki lorong villa yang tak terurus itu. Suara guyuran air terdengar dari arah belakang. Mereka pun langsung beranjak menuju ke belakang. Di kamar mandi, terlihat Putri tengah mandi dengan santainya. Anehnya, Putri mengguyur tubuhnya tanpa membuka busananya. Perut buncitnya cukup terlihat sensual. Suaminya langsung saja beranjak mendekat. "Sayang, ngapain kamu mandi malam-malam?" tanya Asman. Putri sama sekali tidak menggubris suara dari suaminya. Asman kembali bertanya. Lalu dengan seramnya, Putri menoleh dan menatap kosong pada Asman. Lalu Putri tertawa menyeringai membuat Asman dan semua temannya terkejut. Bau anyir menyeruak. Di saat genting seperti ini, tiba-tiba Bintang terjatuh dan terseret. Semua temannya menoleh. Bintang berteriak minta tolong. Sangat cepat, dua temannya berlari berusaha untuk membantu Bintang. Entah siapa yang menyeret Bintang dengan secepat itu. Iman berusaha membantu Bintang sembari membaca-baca doa. Sedangkan Fauzi, ia mencoba untuk membawa Putri yang masih enggan beranjak dari kamar mandi. Febri kebingungan. Ia langsung menelpon owner villa tersebut dan meminta agar cepat datang ke villa. Sedangkan Putri, wanita hamil itu, terus menyeringai seram. Asman langsung memangku istrinya untuk keluar dari kamar mandi. Tidak peduli dengan bajunya yang basah karena baju istrinya basah akibat guyuran air. Asman membawa istrinya ke dalam villa. Fauzi sebisa mungkin membantu untuk menyadarkan istri dari sahabatnya. Akan tetapi, tiba-tiba darah keluar dari selangkangan Putri dan itu membuat mereka panik. "Darah?" tunjuk Fanya. "Astagfirullah man, kita harus bawa istri lo ke rumah sakit. Sepertinya ada kenapa-napa," seru Sean. Betapa terkejutnya Iman, Harun dan Gilang. Ia melihat Bintang kini tengah duduk bersila di antara rumput ilalang. Yang lebih mengejutkannya lagi, Bintang terlihat tengah memakan ari-ari bayi. "Astagfirullah," seru Iman. Sedangkan Putri tiba-tiba saja langsung pingsan seketika. Asman panik. Semuanya ikut panik. 2 jam mereka dibuat kebingungan. Tidak berselang lama, owner villa tersebut datang dengan seorang laki-laki yang berpakaian seperti kiai. Sampai menjelang subuh, Bintang dan juga Putri masih belum sadar. Namun pada saat azan subuh berkumandang, Putri dan juga Bintang akhirnya tersadar. Bintang celingukan ketika dirinya mencium bau anyir. Ia menatap apa yang ia genggam. Langsung saja ia membuang ari-ari bayi tersebut dan muntah-muntah. Semenjak kejadian itu, mereka memutuskan untuk pulang. Ternyata Putri telah keguguran dan harus dirawat beberapa minggu di rumah sakit. Sedangkan Bintang hampir 2 minggu tidak mau bicara, bahkan untuk bertemu dengan orang lain pun tidak mau. Kata owner villa, villa yang mereka tempati itu memang villa bekas rumah orang Belanda. Pantas saja, Sean selalu bilang kalau ia melihat cewek cantik berambut pirang panjang, kulit putih, serta pakaian berumpak selalu mondar-mandir di dekat rimbun ilalang. Salahnya Fauzi yang memang pada waktu itu kencing sembarangan. Dia mengaku salah. Dari kejadian itu dia merenung, memikirkan semua kesalahannya. Seharusnya sejak dia mendapatkan perasaan tidak nyaman itu, dia membatalkan rencana tersebut. Dia mendengar kalau wanita yang dia lihat itu adalah wanita dari air terjun. Sedangkan wanita berambut pirang adalah arwah noni Belanda yang meninggal karena terbunuh dan dikuburkan di dalam pendopo. Ternyata noni Belanda itu terbunuh di tempat di mana Fauzi kencing malam itu. Semoga arwahnya tenang di alam sana dan memaafkan segala kesalahanku. Ya, itulah dia cerita untuk malam hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semua dan semoga bisa kita jadikan pelajaran ke depannya bahwa untuk
Hati-hati apabila kita mempunyai saudara atau pasangan yang sedang hamil untuk tidak bepergian ke sembarang tempat. Karena kita tahu sendiri, orang atau wanita yang sedang hamil itu rawan mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Baik, itu dia cerita untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Terima kasih untuk yang telah subscribe. Terima kasih untuk yang telah like. Terima kasih, dan jangan lupa tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Oh iya, bagi teman-teman yang juga ingin membagikan pengalamannya dan dibacakan di sini, bisa dikirim ke email kami adaapagrangan20@gmail.com atau DM kami di @aagchannel. Baik, itu aja untuk episode kali ini. Saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.